Yo, jumpa lagi di channel Farif Nima. Kali ini kami ingin membahas anime yang baru tamat di musim Spring 2002, yaitu Tomodachi Game. Sesuai judulnya, anime ini isinya game yang akan menguji ikatan pertemanan. Anime ini rilis pada 6 April 2002 dengan genre psikologikal. Tomodachi Game bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Katagiri Yuichi yang tidak memiliki orang tua karena insiden di masa lalu. Waktu kecil, ia diajarkan oleh ibu angkatnya dan seorang guru yang berperan sebagai ayahnya. Keduanya mengajarkan Yuichi sebuah kata-kata yang penting sebagai pedoman dalam hidup Yuichi. Sang ibu mengatakan bahwa teman lebih penting daripada uang. Sedangkan sosok guru yang berperan sebagai ayah Yuichi mengatakan uang lebih penting daripada teman. Hal itu membuat Katagiri Yuichi harus memilih antara teman atau uang. Tapi sang karakter utama Katagiri Yuichi lebih mementingkan teman daripada uang. Setelah masuk SMA, Katagiri Yuichi memiliki beberapa teman. Kalau begitu, saya akan mengenalkan satu persatu teman-temannya Katagiri Yuichi. Yang berkacamata namanya Mikasa Tenji. Dia adalah orang yang paling jenius di kelasnya Yuichi. Bukan cuma jenius, dia juga pandai dalam berkomunikasi. Lalu ada wanita berambut panjang yang bernama Sawaragi Shiho. Dia adalah wakil ketua kelas di kelasnya Katagiri Yuichi. Jabatan itu membuat dia harus menjadi wanita yang disiplin dan ayahnya Shiho adalah seorang polisi. Lalu ada si anak orang kaya yang bernama Shibe Makoto. Meskipun tidak pintar, tapi dia adalah ketua kelas di kelasnya Yuichi. Karena harta yang dimiliki orang tuanya sangat melimpah, membuat Makoto merasa bahwa uang adalah segalanya. Dan inilah beban kelompok di antara keempat teman-temannya Yuichi, namanya Kokorogi Yutori. Orangnya baik hati dan tidak banyak bicara. Gimana, udah kenal dengan teman-temannya Yuichi kan? Kalau begitu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai alur cerita di anime ini tanpa harus memberikan spoiler yang berlebihan. Dimulai dari Katagiri Yuichi, seorang murid SMA yang bekerja paruh waktu sebagai tukang antar koran dan pembuat bunga kertas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga membiayai kebutuhan sekolahnya. Termasuk biaya kariwisata sekolah sebesar 70.000 yen atau jika dirupiahkan sebesar 7 juta. Dan itu pun biayanya per orang, bukan per kelas. Hal itu membuat dia harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Tapi sayangnya, uang perjalanan kariwisata dari kelasnya dicuri oleh seseorang. Pada suatu malam, Yuichi dan keempat teman-temannya berkumpul di luar gerbang sekolah karena mereka mendapatkan undangan untuk datang ke sekolah. Tapi anehnya mereka tidak tahu siapa yang mengundang mereka ke sekolah. Hingga pada akhirnya mereka berlima dibuat pingsan oleh beberapa orang tidak dikenal. Dan begitu mereka sadar, tiba-tiba mereka sudah berada di ruangan berwarna putih dan disambut oleh seorang boneka bernama Manabu yang menyatakan kalau salah satu dari mereka memiliki hutang sebesar 20 juta yen atau sekitar 2 miliar rupiah. Tentu saja mereka kaget setelah mengetahui jumlah hutangnya sama persis dengan jumlah seluruh uang untuk perjalanan karya wisata dari kelasnya. Yang artinya salah satu dari mereka lah yang mencuri uangnya. Bagi mereka berlima yang sudah lama berteman, rasanya memang sangat sulit untuk saling mencurigai. Mau tidak mau, mereka harus menyelesaikan permainan Tomodachi Game untuk melunasi hutangnya. Bagi kalian mungkin terdengar membosankan ya, tapi jika kalian coba tonton, dijamin deh kalian bakalan dibikin penasaran siapa sih di antaranya mereka yang punya hutang. Yang berhutang inilah bisa kita sebut sebagai pengkhianat di dalam persahabatan mereka. Dan untuk mengetahui siapa pengkhianatnya, mereka harus memainkan Tomodachi Game. Jujur ya, saya pertama kali nonton anime ini tuh cuman anime anak sekolahan slice of life biasa gitu. Awalnya sih nggak tertarik, bahkan ngebosenin juga. Tapi saat konflik yang muncul, saya benar-benar kaget sekaligus semakin penasaran sama kelanjutannya. Bahkan saya sampai suka berteori sendiri terhadap jalan ceritanya. Intinya ini anime tuh bagus secara keseluruhan. Apalagi kalau kalian udah baca manganya, saya yakin pasti kalian bakal lebih tertarik lagi sama Tomodachi Game. Studio yang bikin anime juga masih baru, yaitu studio Okuruto Noboru. Tapi visualan grafis yang disajikan nggak main-main, enak dilihat dan nggak bikin sakit mata. Apalagi penggambaran ekspresi setiap karakternya. Setara studio Mappa lah ya. Ya, untuk anime yang diproduksi studio masih baru, ini sih udah cukup bagus. 9/10 lah menurut penilaian saya. Musik yang disajikan juga enak didengar, seperti lagu openingnya, backsoundnya yang cocok banget sama tema anime ini. Oh iya, anime ini baru tamat dan memiliki 12 episode. Untuk anime yang bagus seperti ini, rasanya sangat kurang jika hanya 12 episode saja. Kalau anime ini populer dan banyak penonton yang kecewa dengan jumlah episodenya, ini anime nasibnya bakal kayak No Game No Life sih. Untuk kelebihan dari anime ini adalah genre dan alur ceritanya yang unik. Karena keunikan itu membuat anime ini tidak klise seperti kebanyakan anime yang gampang bosan ditonton. Kekurangan untuk anime ini hanyalah jumlah episodenya, yang cuma 12 episode. Astaga, nanggung banget. Ya, cuma bisa berharap bakal ada season keduanya. Tapi untuk anime ini, admin yakin bakalan cepat dapat season 2 karena bahan cerita yang diperlukan masih sangat banyak.
Dan karena ini anime mengandung unsur game, jadi adegan actionnya nggak terlalu banyak. Jadi isi ceritanya benar-benar bermain game untuk melunasi hutang salah satu karakter aja. Tomodachi Game menyajikan permainan-permainan yang benar-benar menguji ikatan persahabatan pemainnya, yang membuat pemainnya tidak lepas dari rasa curiga terhadap sahabat sendiri. Seberapa kuatkah ikatan itu? Jika mereka sahabat, seharusnya mereka bisa lebih mempercayai teman sendiri. Itulah gunanya Tomodachi Game, selain untuk melunasi hutang, juga untuk mengetahui siapakah yang pantas dijadikan sahabat. Apalagi, satu permainan dari pihak Tomodachi Game sepertinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Mereka rela menanggung semua keperluan untuk membuat permainan ini demi mendapatkan hiburan. Pandangan saya terhadap Tomodachi Game, mereka itu semacam organisasi yang melakukan eksperimen sifat manusia. Sampai saat ini, saya paling suka melihat perkembangan karakter dari sang tokoh utama, yaitu Katagiri Yuichi. Dia bisa mengeluarkan ide-ide yang membuat dia dan teman-temannya berhasil menyelesaikan setiap permainan. Kalau kalian suka sama karakter utama yang keren, licik, cerdas, dan pandai menyusun strategi, Katagiri Yuichi inilah orangnya. Apalagi tingkah laku Yuichi yang awalnya bertingkah seperti akan kalah dan tidak tahu apa-apa, ternyata ada rencana di balik itu semua. Hal itu membuat lawan tertipu oleh tingkah lakunya. Dengan kata lain, Katagiri Yuichi dapat memperbalik keadaan dengan mudah melalui rencananya. Anime ini mengajarkan kita untuk lebih mempercayai teman. Selain itu juga mengajarkan kita untuk berpikir matang sebelum bertindak. Tapi jangan karena kalian menonton anime ini, kalian jadi tidak percaya dengan teman kalian sendiri. Curiga aja sih nggak apa-apa. Ya pokoknya anime ini akan cocok banget buat kalian yang suka bermain game dan strategi. Anime ini juga cocok ditonton pada saat waktu luang. Baiklah, itu saja yang bisa kami bahas. Semoga kalian merasa terhibur dengan pembahasan di video ini. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai anime ini. Tentu saja jika video ini bagus, silahkan di like, share, dan subscribe. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis videonya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saran atau masukan.